Oke guys, saat ini kita coba cek dulu guys. Kebetulan ini timernya terdapat di sini guys ya. Kita coba bongkar dulu bagian timernya. Kita akan coba arahkan dia ke bagian heater. Apakah bimetal sama fuse atau heaternya itu aktif atau bagaimana guys? Kita cari tahu dari sini. Ya, halo, salam jumpa lagi dengan saya teknisi jalanan, teknisi yang mengerjakan servisan kulkas di rumah customer langsung. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam inti videonya. Saat ini saya mendapatkan kulkas Sharp 2 pintu yang di atas terjadi pemblokiran es ya, bisa dilihat guys. Pemblokiran esnya saat ini kita akan cari tahu sesungguhnya apa sih yang terjadi pada kulkas ini sehingga terjadi pemblokiran es di atasnya. Oke, tetap standby terus guys di video saya. Akan saya lanjutkan tahap demi tahap videonya. Oke guys, saat ini kita coba cek dulu guys. Kebetulan ini timernya terdapat di sini guys ya. Kita coba bongkar dulu bagian timernya. Kita akan coba arahkan dia ke bagian heater. Apakah bimetal sama fuse atau heaternya itu aktif atau bagaimana guys? Kita cari tahu dari sini. Oke. Itu apa? Kita buka dulu ini guys ya. Kita akan mencari tahu apakah ini yang bermasalah adalah heater atau timernya sendiri yang bermasalah guys. Coba ambil tobeng satu kah? Tobeng hijau. Terdengar guys ya suara di atas itu yang tobeng hijau itu. Iya. Ada. Kita lanjut lagi guys ya. Saat ini baut yang ini sudah terbuka dan kita turunkan saja tinggal guys. Oke. Ada baut di dalamnya dan saat ini kita coba buka timernya guys. Timernya ini kita buka dulu. Saat ini posisi kulkas sudah dimatikan guys ya. Oke.
biasa nanti kita urut guys. Ini pin 1, pin 2, pin 3, pin 4. Biasanya untuk melakukan heater dia harus berada pada pin 2 guys. Pin 2 yaitu jalur warna merah ya guys ya. Oh salah, jalur warna merah muda. Oke, kita akan meletakkan tang ampere di jalur warna merah muda ini guys. Tunggu, kita ambil dulu tang ampere ya. Ini ya kopeng kok itu. Oke, kita taruh di warna merah muda ya guys ya. Dengan ini kita arahkan ke 20 ampere. Luas tuh pakai ulang. Lalu mana tuh tes kan kah? Di itu sta. Popoji. Ya. Oke, kita putar timernya ke arah defrost ya guys ya. Lebih dekat ke sini kita. Kira-kira ada bunyi suara cetek tadi, diperkirakan kira-kira udah sampai di bagian heater. Lalu kita colokkan ke listrik guys. Kita dengar bagaimana. Oke, saat ini saat ini heater sedang memanaskan kompresor guys. Memanaskan bagian di dalam bagian evapnya guys. Jadi kita tunggu aja sampai dia mencair. Jadi dari video saya yang sebelumnya ya guys ya, saat ini kita sudah cek bagian timernya dan ternyata kelihatannya ini bagian timernya yang sudah tidak memutar lagi guys. Jadi untuk bagian heaternya saat ini mengeluarkan listrik dan bagian kompresornya saat ini sudah mati. Sudah terdengar guys suaranya, tidak ada suaranya sama sekali guys ya. Ya. Jadi saat ini kita hanya menunggu bunga esnya ini mencair di atas guys. Seperti itu. Kita raba dulu guys. Apakah timernya ini bergetar atau bagaimana? Nah, saat ini timernya ini mati. Jadi semua sistem di bagian heaternya itu aktif sehingga membuat timer ini mati. Nanti begitu bimetalnya nyala, seharusnya timer ini bergetar guys. Jadi ini butuh waktu sekitaran 30 menitan untuk dia bisa mencairkan bunga esnya. Jadi setelah ini kita akan tunggu lagi apakah timer ini bisa berhasil menghidupkan kompresor atau tidak. Kita tunggu. Jadi untuk pengecekan timer adalah begitu selesai bimetal memutuskan listrik, timer ini harusnya bergetar 10, 15 sampai 20 menit lagi. Setelah dia bergetar, dia harusnya bisa menghidupkan kompresor. Nah, saat ini kita tunggu sampai arus listrik yang di tang ampere ini sudah kembali ke 00. Lalu kita tunggu lagi apakah timer ini berhasil memindahkan posisinya dari heater ke kompresor. Jadi saat ini kita tunggu guys ya. Sebentar saya akan lanjutkan videonya setelah listrik ini
setengah ampere ini sudah kembali ke 00. Oke, kita lanjutkan videonya ya guys ya. Saat ini timer ini sudah saya ganti guys. Karena pada dasarnya tadi sesungguhnya sistem defrost di dalamnya itu berfungsi dengan baik guys. Hanya saja timernya ini yang tidak bergetar ya guys ya, tidak bergetar, tidak bisa memutar lagi. Jadi dia sudah tidak berfungsi secara normal. Oke, saat ini timer yang ini telah saya ganti menggunakan timer yang baru, dan kita akan lihat proses dia untuk hidup kembali. Kompresornya ini sudah kurang lebih berjalan 15 menit ya guys ya, kurang sih, 10 menit kurang. Ini mungkin sedikit lagi dia akan segera menghidupkan kompresornya kembali. Kita akan coba lihat dulu guys. Kalau dia berhasil hidup, berarti timer yang ini sudah berfungsi dengan baik. Dan kita coba rabah. Ini timer ini bergetar guys. Timer ini bergetar. Jadi tinggal kita tunggu aja. Kira-kira berapa lama lagi dia akan menghidupkan kembali kompresor. Tanpa perlu kita otak-atik guys ya. Kita coba lihat dulu seberapa lama dia hidup. Ini momen-momen menegangkan guys, dikarenakan kita sedang mencoba timernya. Apakah memang dia berhasil hidup tanpa diputar secara manual ya guys ya. Tanpa diputar secara manual timernya itu. Jadi kita lihat dulu. Jadi sedikit penjelasan singkat sih guys. Timer ini timer 14 ya guys ya. Timer ini semacam ada gigi-giginya guys di dalam. Walaupun di sini ini dia bergetar, tapi jikalau gigi sebelah sininya dia udah rusak ya guys ya, udah gigi-giginya udah tidak berfungsi secara normal, dia tidak akan bisa memutarkan gigi yang sebelah sini guys. Jadi sama seperti penjelasan saya waktu lalu, bahwa setelah gigi sini berputar, dia akan memutarkan yang ini untuk bisa memindahkan pinnya dari 3 ke 2, dia akan pindahkan 3 ke 4 guys. Jadi kita tunggu saja ini kira-kira bagaimana. Ini kurang, kita menunggu saja. Kalau kita lihat timernya sih bergetar ya guys ya. Mungkin ini timer 14. Ini sudah kurang lebih 5 menitan. Tadi sebelum kamera ini dinyalakan, dia kurang lebih sudah 7 menitan ya guys ya. Setelah heater mati, setelah bimetal memutus, kita colokkan ke listrik, kita kurang menunggu. Tadi sudah kurang lebih 7 menitan. Kita lihat guys, saat ini kipas belum nyala guys, jadi kompresornya pun memang belum hidup. Oke, mungkin masih sedikit lama guys. Jadi video ini akan tetap merekam terus sampai dia memang hidup kembali guys. Karena jika kita uji coba timer itu seperti ini guys ya, supaya kita tahu bahwa timer itu bekerja sesuai pada porsinya. Sambil kita menunggu guys, saat ini timingnya sudah berjalan 6 menitan.
Berapa lagi? Oke, timernya ini bergetar guys. Ini kalau timer 14. Kalau timer 14, begitu bimetal memutus, timer akan bergetar. Dan begitu pin berpindah dari 2 ke 3, dari 2 ke 4, timer ini akan berhenti bergetar guys. Dia akan berhenti bergetar, nanti setelah bimetal nyambung lagi, dia akan bergetar kembali guys. Jadi kita akan nunggu ini guys ya. Sambil kita menunggu guys. Kita coba lihat roda giginya guys. Kita lihat guys ya. Oke, seharusnya ini sudah hidup guys. Tapi kenapa dia tidak menghidup guys? Oke, saya coba matikan dahulu guys ya. Tidak akan saya korek timernya sampai memang dia hidup sendiri. Oke guys, saat ini kompresor sudah berhasil menyala sesuai waktu yang ditentukan oleh timer. Kelistrikannya itu 0,8, saya anggap normal. Dan setelah ini kita lihat di atas. Oke, ini bunga esnya sudah mulai, kita tunggu saja sampai dia memang betul-betul merata. Oke. Saat ini saya menganggap pekerjaan saat ini sudah selesai guys ya. Selesai ini akan saya pak kembali kulkas unit yang ada. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya guys ya untuk kita semua. Salam pendingin dari Kota Manado. Salam hormat dari saya, teknisi jalanan. Terima kasih. Selamat malam.